Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan merenungkan tema Rahasia Keberhasilan Daniel dan kawan-kawan. Rahasia Keberhasilan Daniel dan kawan-kawan. Kita akan membaca dari Daniel pasal 1, Daniel pasal 1 di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatannya lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Rahasia keberhasilan Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka merupakan keturunan bangsawan yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi dalam situasi pembuangan di Babel, dalam lingkungan kegagalan bangsa Yehuda dan Israel. Mereka mengalami bagaimana bangsa Yehuda telah dikalahkan oleh Raja Babel, di mana juga Allah mereka dianggap Allah yang gagal,
dan juga perkakas dari bait Allah telah diambil oleh Raja Nebukadnezar. Itu disebabkan juga karena adanya pemberontakan dan juga ketidaktaatan bangsa Yehuda kepada Allah, sehingga akhirnya Allah menghukum bangsa Yehuda dengan mereka dibuang ke Babel. Di sini nampak sekali bahwa dalam masa itu ada banyak anak muda, ada banyak orang yang tidak memperhatikan dan tidak peduli kepada firman Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka bersama-sama di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka tetap mempercayai Tuhan, mereka mencari kehendak Tuhan, dan kemudian mereka juga mengalami keberhasilan yang luar biasa dan juga disertai dan diberkati oleh Tuhan. Apa rahasia sehingga mereka kemudian sebegitu berhasil dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka di tanah Babel? Ada 7 hal yang penting di sini, ada 7 hal yang penting yang kita perlu perhatikan. Ada 7 prinsip kebenaran rohani, dasar, sikap, tindakan, dan hasil yang nampak sehingga kita pun pada masa kini juga bisa berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh belajar dari keberhasilan mereka, dan kita pun juga akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan jika kita memperhatikan 7 prinsip ini. Yang pertama adalah di sini penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Kita lihat bahwa di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, di mana orang tidak peduli kepada Tuhan, orang muda yang lain tidak peduli pada Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yehuda melawan Tuhan, maka Daniel dan kawan-kawan mereka peduli kepada Tuhan, mereka mau berorientasi kepada Tuhan, mereka bertekad untuk mau mencari kehendak Tuhan. Dan ini nyata pada saat kemudian mereka disajikan makanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka menolaknya karena mereka mengetahui akan firman Tuhan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kekacauan yang ada. Mereka mempunyai keberanian untuk sungguh-sungguh tetap bertahan kepada Tuhan. Dan inilah hal yang sangat penting, karena inilah merupakan hal yang mutlak bagi kehidupan. Maka rahasia keberhasilan kehidupan kita juga sama, dimulai dengan sejauh mana kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan diri sangat penting, bahwa kita meskipun orang lain tidak percaya, meskipun orang lain mungkin berhasil dengan cara-cara yang curang, meskipun kelihatannya bahwa Allah kita saat ini tidak berkuasa, dalam arti tidak menunjukkan kuasanya secara nyata, meskipun kelihatannya kita mengalami kelemahan, kesulitan, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah hal yang pertama. Maka penyerahan diri kepada Tuhan meskipun situasinya sulit. Hal ini sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, pengenalan akan firman Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan di ayat 10 sampai ayat 14. Karena Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sungguh-sungguh mencari tahu firman Tuhan, itu membawa mereka kepada pemahaman akan iman yang benar dan juga ketaatan dan perbuatan yang nyata. Artinya, karena mereka sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, mereka tahu apa yang benar dan apa yang salah di hadapan Tuhan. Mereka tahu bahwa kehendak Allah mengatakan pada waktu itu bahwa tidak benar memakan makanan raja yang telah diserahkan pada dewa-dewa, karena itu bersifat najis, melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka melawan perintah daripada raja dengan cara yang baik. Mereka mengusulkan agar mereka makan sayur saja. Ini menunjukkan bahwa pengenalan akan firman Tuhan akan membawa kepada ketaatan, juga kepada pemahaman iman yang tepat. Artinya memahami bahwa iman kita akan selalu diuji, bahwa iman kita akan selalu menghadapi tantangan, bahwa iman kita akan selalu menghadapi berbagai pencobaan. Nah, di sini sangat penting bahwa mereka juga mempunyai pemahaman iman yang murni, sehingga mereka tidak bergantung kepada upah atau kepada imbalan. Mereka beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka, karena iman tersebut adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pengenalan akan firman Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh memiliki iman yang murni, yang bukan mengharapkan imbalan. Memang benar kemudian Tuhan memberkati mereka, tapi mereka tidak mengharapkan imbalan pertama-tama. Juga terbukti pada saat Daniel dibuang dalam gua singa, dia juga percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan dia. Juga Sadrak, Mesak, Abednego di pasal yang ketiga, mereka juga dibuang dalam perapian. Mereka juga percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka, dan seandainya pun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tahu bahwa Tuhan tetap Allah, dan mereka tetap tahu bahwa mereka harus setia kepada Tuhan. Nah,
Dengan demikian maka pengenalan akan firman Tuhan akan membuat kita memahami bahwa iman kita tidak bergantung kepada imbalan yang Tuhan berikan. Memang Tuhan pasti akan memberikan imbalan, tapi bukan berarti bahwa kita mengharapkan imbalan secara materi, secara langsung. Tuhan akan memberikan dan dapat memberikan, tetapi iman yang murni tidak bergantung kepada situasi luar. Dan juga iman yang murni akan juga membawa pada ketaatan dan juga kepada perbuatan yang nyata, bahwa mereka kemudian karena mengenal firman Tuhan, mereka kemudian tidak memakan makanan yang najis. Dan nampak juga bahwa pengenalan akan firman Tuhan di sini membuat mereka juga bekerja sama. Artinya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bekerja sama dalam persekutuan. Mereka bersama-sama mau menjalankan kehendak Tuhan, sehingga ada kekuatan saling menopang, sehingga mampu menghadapi situasi yang sulit dengan tetap menjalankan firman Tuhan. Itu hal yang kedua. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, iman yang murni. Kita sungguh-sungguh mengenal apa yang benar, apa yang salah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari sama-sama kita katakan, kita mau mengenal firman Tuhan, mengenal iman yang murni. Kita mau taat, kita mau juga memiliki perbuatan yang nyata, karena kita tahu apa yang benar dan apa yang salah di hadapan Tuhan, sehingga kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa mereka berhasil adalah mereka menggunakan kesempatan dengan sungguh bekerja. Mereka menggunakan kesempatan dengan sungguh bekerja. Ayat 4 dan ayat 20. Mereka sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang diberikan ketika Raja Nebukadnezar mencari orang-orang muda yang berbakat. Mereka menggunakan kesempatan. Mereka bekerja keras, mereka belajar, mereka sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Keberhasilan bukan datang secara tiba-tiba. Keberhasilan datang dengan kesungguhan, dengan kemauan untuk mau belajar dari firman Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh mau menggunakan kesempatan yang ada. Dengan belajar, dengan bekerja, apapun yang Tuhan berikan, kita sungguh-sungguh kerjakan dengan kesungguhan hati. Sini nampak sekali bahwa Daniel dan kawan-kawan, mereka menggunakan kesempatan dengan belajar sungguh-sungguh. Dan juga kemudian mereka meningkat dalam pengetahuan mereka. Dan akhirnya Tuhan juga semakin melengkapi mereka dan semakin memberkati mereka. Maka dengan demikian kita harus lihat bahwa setiap kita dipanggil untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Pendidikan, pekerjaan, atau kesempatan pelayanan yang lain, apapun itu juga kita gunakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka pada saat kita melakukannya, maka kemudian itu akan menghasilkan berkat, dan kemudian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka gunakanlah kesempatan dengan sungguh bekerja. Yang keempat, rahasia keempat keberhasilan mereka adalah setia menyaksikan Tuhan. Setia menyaksikan Tuhan, ayat 8, ayat 10, ayat 12 dan 13. Mereka berhasil karena mereka setia menyaksikan Tuhan. Meskipun mereka terancam nyawa, meskipun mereka tahu ada bahaya, meskipun mereka tahu bahwa mereka menentang kehendak raja yang berpikiran melawan kehendak Tuhan, yang melawan firman Tuhan, mereka setia menyaksikan Tuhan. Dengan demikian kita pun dipanggil untuk kita juga sungguh-sungguh berani dan setia menyaksikan Tuhan, meskipun ada bahaya diejek, bahaya ditolak, bahaya mungkin juga dianiaya, bahaya mungkin tidak naik pangkat, bahaya mungkin juga bahwa kita mengalami berbagai kesulitan yang lain. Setia menyaksikan Tuhan, karena kesetiaan kita akan sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan juga akan memberikan kebaikannya, berkatnya kepada kita pada saat kita setia kepadanya. Dan juga nampak ketika Daniel di pasal 6 kemudian dibebaskan dari ancaman singa. Dan juga dalam pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibebaskan, diselamatkan dari nyala api perapian yang luar biasa itu. Mereka setia dan berani. Kita harus percaya bahwa kalau kita setia, berani menyaksikan Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Kita akan berhasil di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga akan menerima kita dalam kehidupan kekal. Yang kelima adalah Tuhan melengkapi setiap orang yang taat. Tuhan melengkapi setiap orang yang taat. Ayat 17. Di sini digambarkan bahwa Daniel dan kawan-kawan kemudian karena mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka mengenal firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh menggunakan kesempatan dengan baik dengan bekerja, karena mereka setia menyaksikan Tuhan, maka kemudian Tuhan melengkapi mereka secara luar biasa. Luar biasa sekali bahwa kemudian kita lihat
bahwa Daniel dan kawan-kawan, meskipun mereka hanya makan sayur, mereka kemudian kelihatan lebih segar, lebih sehat daripada yang lainnya. Tuhan sungguh-sungguh mengkonfirmasi, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan senang dengan sikap mereka yang setia kepada kehendak Tuhan. Dan kemudian Tuhan juga melengkapi mereka juga dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Sebagai orang-orang Yehuda, mereka berhasil di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menentang Tuhan. Mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Mereka dilengkapi dengan segala kemampuan pemahaman. Dan bagi kita juga berarti bahwa kita harus yakin bahwa pada saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita menggunakan kesempatan yang ada untuk bekerja, kita mengenal kehendak Tuhan, kita berani menyaksikan Tuhan, maka Tuhan pasti akan melengkapi kita. Tuhan pasti akan memampukan kita dalam segala situasi kehidupan kita, memberikan kepada kita jalan keluar, dan juga memberikan kepada kita pemahaman dalam menghadapi berbagai situasi. Tuhan akan melengkapi kita. Kita harus pegang janjinya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, dalam keadaan apapun juga, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan daripadanya. Yang keenam adalah diberkati dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Ayat 8-9, ayat 15, ayat 17, dan ayat 19-20, dan juga pasal 2 ayat 48 dan juga 49 dikatakan, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka mengenal firman Tuhan, mereka menggunakan kesempatan yang ada dengan sungguh bekerja, mereka setia menyaksikan Tuhan. Tuhan kemudian melengkapi mereka dengan segala kemampuan, dan kemudian mereka diberkati, diberikan posisi yang baik, diberikan jabatan yang baik, diberikan penghargaan yang baik, dan kemudian mereka lewat pekerjaan itu, mereka menjadi berkat dengan mereka memerintah dengan baik. Mereka memberikan berkat kepada orang lain dengan cara kebaikan, dengan kesejahteraan, dengan pola pemerintahan yang baik, sehingga apa yang telah mereka terima, mereka juga teruskan kepada orang lain. Kita harus yakin bahwa pada saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, firman Tuhan, kita sungguh-sungguh bekerja, menggunakan kesempatan yang ada, kita setia menyaksikan Tuhan, kita pasti akan dilengkapi oleh Tuhan, dan Tuhan juga akan memberkati kita. Kita pasti akan diberkati. Tuhan pada waktunya, jangka pendek, menengah, panjang, Tuhan akan menentukan. Tuhan pasti akan memberkati kita, dan puncaknya Tuhan akan menerima kita dalam kehidupan kekal, karena penghargaannya yang paling penting, penerimaannya lah yang paling penting. Dan kita pun dari berkat yang kita terima, kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang telah kita terima harus kita jadikan berkat bagi orang lain. Daniel dan kawan-kawannya, mereka kemudian mendapat posisi jabatan, dan apa yang mereka peroleh, mereka bagikan kepada orang lain. Mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga mau bahwa apapun jabatan, posisi, kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, bukan kita pakai untuk diri kita sendiri, tetapi kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan terakhir, Tuhanlah pemberi keberhasilan. Tuhanlah pemberi keberhasilan. Ayat 9 dan ayat 17 sangat jelas bahwa di balik segala keberhasilan Daniel dan kawan-kawan, Tuhanlah peran utamanya. Tuhanlah tokoh utamanya. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu. Maka Daniel dan kawan-kawan mereka juga tahu diri. Mereka juga tidak sombong, karena mereka tahu keberhasilan mereka berasal dari Tuhan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kita. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh tahu bahwa semua keberhasilan kita, bahwa saat kita berhasil, saat kita memperoleh posisi yang baik, saat kita memiliki sukses, semuanya itu berasal dari Tuhan, berasal dari tangan kebaikan Tuhan. Kita tahu diri bahwa Tuhanlah peran utama di balik segala sesuatu. Sekaligus kita juga tidak sombong, tidak memegahkan diri kita, tapi tahu bahwa Tuhanlah pemberi segala keberhasilan kita. Mari sama-sama kita belajar dari Daniel dan 3 kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Rahasia keberhasilan Daniel dan kawan-kawan adalah
mereka menyerahkan diri mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, sehingga iman mereka murni, sehingga ketaatan mereka murni, dan juga sehingga perbuatan mereka juga nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mereka sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang telah diberikan dengan sungguh bekerja. Mereka yang keempat, mereka setia menyaksikan Tuhan meskipun terancam nyawa mereka. Dan mereka juga kemudian dilengkapi oleh Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka kemudian juga diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhanlah yang berperan, Tuhanlah tokoh utama. Dialah yang ada di balik segala keberhasilan dan sukses kita. Mari sama-sama kita pada saat ini kita katakan, Tuhan, kita mau berserah kepada Engkau. Kita mau sungguh-sungguh mengenal firman-Mu secara murni. Kita juga sungguh-sungguh mau menggunakan semua kesempatan yang Tuhan telah berikan. Pekerjaan kita, pendidikan kita, semua kesempatan yang ada, kita mau gunakan sebaik-baiknya. Kita mau bekerja dengan sungguh. Kita mau setia menyaksikan Tuhan. Kita mau yakin bahwa Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan segala kemampuan saat kita taat kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Dan kita boleh tahu bahwa di balik segala sesuatu, Tuhanlah yang patut dimuliakan. Dialah peran utama, dialah tokoh utama. Mari kita kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya kepada Tuhan saja. Mari sama-sama kita belajar di rahasia keberhasilan Daniel dan kawan-kawan. Kita meniru mereka, mencontohi teladan mereka, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.